Bab 921. Setelah Han Kuan selesai berbicara, wajah Zhao Yu menjadi gelap. Suasana di ruang interogasi langsung menjadi sangat tegang. "Kau sungguh luar biasa," kata Zhao Yu. "Kecerdasanmu yang cepat membuatku terkesan. Aku baru saja selesai berbicara, dan kau sudah mengarang cerita yang sempurna untuk membela diri dan menyatakan bahwa kau tidak bersalah. Aku tidak mengada-ada, tapi itu sudah lama sekali sehingga aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Aku hanya ingat berkelahi dengan pria itu, tetapi aku tidak tahu bahwa dia seorang penjahat, belum lagi dia ditabrak dan terbunuh oleh truk setelah itu." Han Kuan menjawab dengan percaya diri, seolah-olah dia sama sekali bukan tersangka yang sedang diinterogasi. "Tidakkah kau tahu bahwa semakin banyak cerita yang kau buat, semakin kau terlihat bersalah?" Zhao Yu menatap Han Kuan dengan tajam, lalu bertanya, "Katakan padaku, ketika kau bekerja di Guangan, mengapa kau pergi ke Jiangxing? Pekerjaanmu seharusnya selesai pada tanggal 25 Desember tetapi kau baru kembali ke Beiqian pada tanggal 26 Desember. Petugas, Anda tahu lebih banyak tentang waktu itu daripada saya," kata Han Kuan dingin. "Saya lupa tanggalnya. Lagi pula, itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jiangxing berjarak lebih dari 100 km di utara Beiqian, dan Guangan berjarak 40 km di timur Beiqian," kata Zhao Yu sambil menunjukkan titik-titik penting di peta terdekat. "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda hanya lewat saja? Saya tidak percaya." Tidak. Han Kuan berpura-pura berusaha keras mengingat sambil berkata, "Aku pergi ke Jiangxing secara diam-diam. Aku tidak berani memberitahu siapapun karena aku pergi ke sana untuk bertemu dengan seorang gadis yang kutemui secara daring. Namun, setelah sampai di sana, aku tersesat. Saat itulah aku bertengkar dengan pria yang kuceritakan kepadamu. Aku bahkan tidak bertemu dengan gadis itu pada akhirnya." Ia kemudian menambahkan, "Nama gadis itu adalah Zhen Zhen. Saya hanya tahu sedikit tentangnya. Saya telah berencana untuk menemuinya di pintu masuk pasar pusat perbelanjaan Kabupaten Jiangxing, tetapi dia tidak pernah muncul. Saya cukup kesal, jadi saya segera pergi dan kembali ke Beiqian." Jelajahi Discovery Feed sekarang umpan penemuan. Jangan buru-buru menjawab pertanyaanku. Ini bukan permainan kuis. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. "Kau sudah banyak belajar tentang proses interogasi, bukan? Kau pikir kau jenius kriminal, bukan? Apa kau bangga dengan kejahatanmu yang kejam?" "Detektif Zhao." Kali ini, Han Kuan menjawab tanpa ragu. Laozi berkata bahwa Tao yang dapat dijelaskan bukanlah Tao yang universal dan abadi. Kejahatan dalam Taoisme mengacu pada hambatan dalam praktik manusia. Zhao Yu menyipitkan matanya saat menjawab, "Jangan pikir aku tidak membaca. Berhenti bicara omong kosong. Tao adalah teori, tetapi kejahatan itu ada." Laozi juga mengatakan bahwa orang yang memiliki pikiran jahat dapat disebut setan. "Han Kuan, kamu bersalah atas banyak kejahatan dan pantas mendapatkan kutukan abadi. Menolak untuk mengakui kesalahanmu tidak akan berhasil bagiku, mengerti?" "Haha, brilian. Sekarang aku tahu bahwa reputasimu tidak dibesar-besarkan." Han Kuan memujinya, lalu membalas, "Namun, agama Buddha mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan saling melengkapi, dan pada akhirnya, pencerahan adalah pembebasan terakhir." Zhao Yu sangat marah ketika mendengar ajaran sesat dan tipu daya Han Kuan, dan dia berteriak keras, "Persetan dengan kebebasanmu. Katakan saja satu hal padaku. Di mana uangnya?" Han Kuan jelas bingung dengan pertanyaan ini, dan tampaknya dia sama sekali tidak mengerti maksud Zhao Yu. Zhao Yu lalu menunjuk hidung Han Kuan dan berkata, "Jadi, kamu menghabiskan uang untuk menerbitkan sendiri novel pertamamu. Haha, betapapun sempurnanya kejahatanmu, novelmu tetaplah sampah." Han Kuan marah dengan penghinaan ini, dan dia menatap Zhao Yu dengan mata jahat, dadanya terbakar amarah yang mendidih. Zhao Yu kemudian menunjuk ke sebuah gambar di ponselnya dan berkata, "Baiklah, dengarkan. Orang yang bertarung denganmu dan terbunuh oleh sebuah truk bernama Si Qingkai. Dia adalah orang yang paling dicari di daerah itu. Ketika kamu bertemu dengannya, dia baru saja terlibat dalam perampokan dan pembunuhan, di mana dia telah mencuri uang tunai sebesar 80.000 yuan. Namun,
Setelah dia terbunuh, uang 80.000 yuan itu hilang. Apakah kamu tidak mengambil uangnya? Han Kuan tercengang. Uang apa? Apakah kamu mengarang cerita lain untuk mempermainkanku? Apa kau benar-benar tidak mengerti? Aku tidak mencoba membodohimu, kata Zhao Yu kepada Han Kuan. Penulis, aku ingin menyelesaikan ini secepatnya. Tapi, aku tahu kau akan mengarang cerita baru untuk membersihkan namamu dari keterlibatan dengan kasus iblis. Kalau begitu, semua pekerjaanku sebelumnya akan sia-sia. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku sudah melihat catatan si Qing Kai. Saat dia melakukan perampokan dan pembunuhan, dia punya kaki tangan. Jadi, pikirkanlah. Mendengar ini, Han Kuan mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Seketika, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Tenang saja, kalau kamu bisa menyewa pengacara yang lebih baik, kamu mungkin bisa bebas dalam 1 atau 2 tahun. Zhao Yu menunjuk kamera di sebelahnya dan berkata, kamu baru saja menjelaskan bahwa kamu bertengkar dengan si Qing Kai. Jadi, sekarang kami curiga bahwa kamu adalah kaki tangan si Qing Kai. Zhao Yu melanjutkan, selain keterlibatanmu dalam perampokan dan pembunuhan, kami juga menduga bahwa kau ada hubungannya dengan kecelakaan si Qing Kai. Kau mungkin membunuhnya demi uang. Han Kuan, kau tidak perlu bicara lagi sekarang, atau kami bisa menganggap diammu sebagai pengakuanmu. Ia kemudian menambahkan, setelah kami menerima dokumen yang diperlukan, kami akan mengantar Anda ke pusat penahanan Kabupaten Jiangxing untuk melanjutkan penyelidikan kasus perampokan dan pembunuhan ini. Pertama, pakaian si Qing Kai memiliki DNA Anda. Kedua, Anda secara pribadi mengakui bahwa Anda bertengkar dengan si Qing Kai. Ketiga, uang yang dirampok si Qing Kai hilang. Novel.in.com. Zhao Yu menyimpulkan dengan gembira, oleh karena itu, kita memiliki saksi dan bukti material saat ini. Pikirkanlah, itu lebih buruk daripada mengakui telah membunuh Zhang Jingru. Silakan saja dan cobalah gunakan otakmu untuk membela diri, tetapi aku tetap berpikir bahwa aku hanya bisa bertemu denganmu lagi dalam 2 tahun. Kau, Han Kuan tidak pernah menyangka Zhao Yu bisa menangkapnya. Lagi pula, dia sangat berhati-hati. Zhao Yu berdiri dan mendesah. Penulis, aku sangat mengenal diriku sendiri. Meskipun aku telah memecahkan banyak kasus, aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih penuh perhitungan daripada aku. Jelas bagiku bahwa membuatmu mengakui kesalahanmu adalah hal yang mustahil. Ceritamu bagus, jadi aku hanya bisa membimbingmu untuk membuat cerita yang lebih imajinatif, kata Zhao Yu. Zhao Yu tersenyum, lalu menambahkan, baiklah, jangan buang-buang waktumu mencoba membuat penjelasan yang memungkinkan. Aku akan jujur padamu. Kami telah memastikan bahwa si Kai King memiliki kaki tangan. Jika itu kau tahu apa yang menantimu. Jika bukan kau, itu lebih buruk lagi. Zhao Yu menyeringai dan berkata, ini karena komplotannya pasti bersama si Qing Kai hari itu. Jadi, dia pasti melihat apa yang kau lakukan. Dia pasti tahu siapa iblis itu. Jadi, apakah kau benar-benar ingin kami menemukannya? Han Kuan terdiam, karena dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan di depan Zhao Yu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Yu tidak melihat kasus iblis sebagai satu-satunya solusi. Sebaliknya, dia malah bekerja keras pada kasus lain yang tampaknya tidak berhubungan, lalu menggunakannya untuk menjebak Han Kuan. Rasa frustrasi yang mendalam muncul di hati Han Kuan, yang membuatnya tiba-tiba tertekan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir dengan benar. Baiklah, di hari-hari mendatang, kita berdua masih punya jalan panjang. Zhao Yu berdiri dan berjalan ke pintu. Kamu bisa mencoba membersihkan namamu secara bertahap, dan aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa kamu bersalah. Mari kita lihat apakah aku bisa menghancurkanmu pada akhirnya. Hahaha. Han Kuan tidak berbicara, tetapi menatap Zhao Yu dengan mata muramnya. Dia bernapas dengan berat saat dadanya membuncit seperti bola yang akan meledak. Tepat saat Zhao Yu menyentuh gagang pintu untuk keluar,
dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berbalik dan berkata kepada Han Kuan, benar. Ada hal lain tentang istrimu, Zhang Jingru, yang lupa aku ceritakan padamu. Pada saat ini, Zhao Yu datang ke depan Han Kuan, duduk, dan berkata, jadi, sebaiknya aku membicarakannya denganmu sekarang. Kalau tidak, saat kau pergi ke Jiangxing, kau akan kesepian. Bab 922. Setelah duduk di depan Han Kuan, Zhao Yu menjentikkan jarinya. Seketika, 4 polisi memasuki ruang interogasi dan melakukan serangkaian hal aneh. Pertama, 2 orang pria mengeluarkan kain hitam dan menggantungkannya di kaca satu sisi ruang interogasi. Ini menghalangi pandangan ruang pemantauan. Kemudian, mereka melepas kamera di ruang interogasi dan mematikan semua monitor di sudut-sudut. Hal yang paling mengejutkan adalah beberapa polisi membawa nampan teh berisi teh yang sudah disiapkan. Haha, Zhao Yu tertawa sambil meraih cangkir, lalu berkata kepada Han Kuan, aku tahu kamu tidak merokok atau minum, jadi setidaknya kamu harus minum teh. Tidak minum teh, tidak bicara. Haha. Petugas Zhao. Han Kuan menatap set teh itu, lalu menjawab tanpa ekspresi apapun di wajahnya, buat apa repot-repot. Anda punya buktinya, dan saya akan mendekam di penjara setidaknya selama 2 tahun. Bukankah Anda baru saja mengatakan itu? Zhao Yu mengangkat cangkirnya dan berkata, saya hanya tahu bahwa pembunuhan dan perampokan adalah kejahatan berat, dan Anda adalah tersangka utama. Tidak akan mudah bagi Anda untuk lolos begitu saja. Anda adalah seorang ahli, jadi Anda harus tahu bahwa di masa mendatang, Anda akan menghadapi banyak persidangan dan jaksa penuntut. Zhao Yu kemudian berkata, dan, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa kesaksian dari pengemudi truk yang menabrak si King Kai juga akan merugikanmu. Jadi, jangan berani berharap bahwa kamu dapat lolos dengan mudah kali ini. Mendengar ini, Han Kuan berkata, bagus sekali. Dulu aku percaya bahwa detektif hebat haruslah orang yang jujur. Sekarang, aku mengerti mengapa dikatakan bahwa boleh saja menyinggung seorang pria terhormat, tetapi tidak boleh menyinggung seorang penjahat. Zhao Yu menikmati minum tehnya sedikit lagi, lalu tertawa dan berkata, itulah sebabnya buku-bukumu tidak laku. Aku sudah membaca semua karyamu, dan semuanya sangat membosankan. Para penjahat dan detektif dalam buku-bukumu itu berbicara seperti robot. Orang-orang berubah. Tidakkah kau tahu bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam segala hal? Biarkan aku memberitahumu apa itu kebenaran. Zhao Yu kemudian berkata dengan tegas, di dunia nyata, orang baik tidak akan pernah bisa menjadi detektif super. Ini karena orang jahat seperti iblis. Jika kamu ingin menangkap mereka, kamu harus lebih licik daripada mereka. Apa kau yakin? Han Kuan mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba berkata kepada Zhao Yu, kau tidak punya bukti. Jadi, kenapa kau menuduhku sebagai pelaku dalam kasus iblis? Kali ini, Zhao Yu yang terdiam. Zhao Yu tidak berbicara, tetapi menatap Han Kuan, seolah-olah Han Kuan adalah makhluk aneh di sebuah pameran. Setelah terdiam cukup lama, Zhao Yu menyesap tehnya lagi dan berkata, ayo. Cobalah. Tehnya sangat enak. Han Kuan tidak berbicara, dan kesabarannya sudah menipis. Selama ini, ada sesuatu yang membuatku bingung. Zhao Yu terdiam sejenak, lalu berkata, karena kamu begitu yakin dengan kasus iblis, mengapa kamu harus membunuh istrimu, Zhang Jingru? Itu tidak masuk akal. Aku tidak. Han Kuan mencoba menjelaskan, tetapi matanya memerah dan dia sepertinya tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Baiklah, anggap saja semua ini hanya tebakanku. Sekarang, kau bisa membantuku mengujinya. Zhao Yu melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, anggap saja Zhang Jingru tidak sengaja melihat kostum iblismu dan mulai curiga bahwa kau ada hubungannya dengan kasus iblis di Beiqian. Ini tetap tidak bisa menjelaskan mengapa kau membunuhnya, kan? Zhao Yu menganalisis tebakannya dengan saksama, kau hanya perlu menyingkirkan kostum iblismu dan masalahnya akan terpecahkan, kan? Dalam kasus itu, bahkan jika Zhang Jingru mencurigaimu dan melaporkan temuannya ke polisi, itu tidak akan menjadi masalah besar, karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kau adalah pembunuh kasus iblis, kan? Jadi, mengapa kau harus membunuhnya?
Itu tidak masuk akal bagiku, no, vel b, in.com. Kau, Han Kuan menatap tajam ke arah Zhao Yu. Ia sangat marah mendengar perkataan Zhao Yu. Zhao Yu meletakkan cangkirnya dan berkata dengan tenang, tapi, setelah penyelidikan dan analisis yang cermat, akhirnya aku bisa melihat ini. Ternyata kamu tidak membunuhnya, tetapi kamu membunuh hatinya, dan hati tidak akan pernah bisa diselamatkan. Apakah aku benar? Kau, Han Kuan mengepalkan tangannya dengan marah, dan dia tampak seolah-olah akan memakan Zhao Yu hidup-hidup di detik berikutnya. Lihat, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Kamu adalah orang yang kreatif yang menciptakan masalah. Namun, tugasku adalah mencari tahu kebenaran dan memecahkan masalah. Kata Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu menunjukkan beberapa foto dari ponselnya kepada Han Kuan dan berkata, saya menonton beberapa video Zhang Jingru sebelum dia meninggal, yang sebagian besar direkam oleh kamera perusahaannya. Video-video ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Namun, saya kemudian menemukan sesuatu yang menarik. Dahulu kala, Zhang Jingru adalah wanita yang supel, lincah, dan ceria. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Zhao Yu menunjukkan setiap tangkapan layar video kepada Han Kuan sambil berbicara. Lihatlah dia baik-baik. Lihat betapa cerah dan berserinya senyumnya. Berhenti. Han Kuan menundukkan kepalanya dan tidak tahan melihat cuplikan layar. Matanya tampak berkaca-kaca. Dia bercanda dengan rekan-rekannya dan menertawakan berbagai hal lucu. Zhao Yu terus berbicara. Anda dapat melihat bahwa dia benar-benar wanita yang bahagia. Sayangnya, sesuatu terjadi dan dia tiba-tiba berubah. Hanya 1 bulan sebelum kematiannya, dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Setelah itu, Zhao Yu membuka berkas foto lainnya. Lihat ini. Senyumnya menghilang. Tidak ada lelucon, tidak ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi hanya senyum palsu yang dipaksakan yang darinya Anda dapat melihat dia berjuang dan bermasalah. Hanya saja, saat itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan nyawanya karena masalah ini, bukan? Ia kemudian menambahkan, lihat, pada masa itulah ia mulai menggambar setan pada dokumen-dokumennya dan dengan panik mencari hal-hal yang berhubungan dengan kasus setan di internet. Menurut Anda, apa yang dicarinya? Han Kuan masih menundukkan kepalanya dan terdiam sepenuhnya. Zhao Yu kemudian berkata, kemudian, dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya, dan dia bahkan sering menandatangani dokumen yang salah. Dia tidak sengaja menabrak pagar pembatas jalan saat mengendarai sepeda listriknya ke tempat kerja. Dia membakar panci saat sedang memasak, dan dia tuli terhadap orang lain yang mencoba berbicara dengannya. Jelas, ada banyak hal yang ada dalam pikirannya. Pada titik ini, Zhao Yu mendekatkan kepalanya ke Han Kuan dan berkata, tapi, meski begitu, dia mendengarkanmu dan pergi ke Longjiang bersamamu. Dia juga menyimpan pengakuannya di brankas bank untukmu. Dia berhasil masuk ke dalam perangkapmu. Zhao Yu lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kasihan Zhang Jingru. Bahkan saat ini, dia masih tidak menceritakan kepada siapapun alasan kesedihannya, yaitu kasus iblis. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk menceritakannya kepada orang lain, jadi dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Bisakah kau bayangkan rasa sakitnya? Zhao Yu kemudian bertanya kepadanya, bisakah kau bayangkan bagaimana rasanya tidur di malam hari dan tidur di samping seorang pembunuh? Begitu dia tahu bahwa suaminya adalah pembunuh kasus iblis yang paling terkenal, bagaimana dia bisa tetap tenang dan berperilaku seperti orang normal? Aku pikir Zhang Jingru hampir pingsan saat itu. Kemudian, Zhao Yu menunjuk Han Kuan dan berteriak, tapi, Zhang Jingru bukanlah orang yang paling menderita. Kaulah yang paling menderita. Kau, Han Kuan menatap Zhao Yu dengan heran, seakan-akan dia baru saja melihat monster. Zhao Yu tersenyum dingin dan bertanya, apakah tebakanku benar? Karena kamu mencintai istrimu, tentu saja kamu lebih menderita daripada dia. Istrimu mengetahui rahasiamu, dan duniamu runtuh. Kamu hanya bisa melihatnya semakin memburuk, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya.
Bahkan jika kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk memperjelas situasi, kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan keraguannya terhadapmu. Zhao Yu melanjutkan, jangan lupa bahwa Zhang Jingru bersekolah di Beiqian dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kasus iblis daripada kebanyakan orang biasa. Saya kira sebelum Anda memutuskan untuk membunuhnya, mungkin Anda bertengkar hebat dengannya, atau mungkin Zhang Jingru ingin bercerai. Saat itu, Anda tidak khawatir Zhang Jingru akan melaporkan Anda ke polisi, tetapi Anda benar-benar peduli dengan istri Anda dan ingin menyelamatkannya. Zhao Yu kemudian berkata, namun, setelah kau mencoba banyak cara, kau menjadi putus asa. Kau tahu bahwa begitu dia tahu bahwa kau adalah iblis, dia tidak akan pernah sama seperti dulu. Kau tahu bahwa kalian tidak akan pernah bisa hidup sebagai pasangan yang bahagia seperti sebelumnya. Jadi, kau berencana untuk membunuhnya. Kau pikir ini adalah satu-satunya cara agar kau bisa menjaga hati istrimu. Itu logika iblismu yang menyebalkan. Ah, diam. Tiba-tiba, Han Kuan tampak menjadi gila. Dia membanting nampan teh dan cangkir ke lantai seperti orang gila. Bab 923. Kau, omong kosong, teriak Han Kuan histeris. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa kau hanya bisa memuaskan istriku dengan menghinanya? Dasar brengsek. Setelah mendengar suara cangkir teh pecah, polisi yang berjaga di luar pintu segera bergegas masuk ke ruangan. Wu Xiumin juga mengintip ke dalam, jelas khawatir. Zhao Yu melambaikan tangan kepada mereka dan berkata, tidak apa-apa. Tinggalkan kami sendiri. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan masuk lagi. Apakah kalian mengerti? Ya, polisi itu berdiri dan memberi hormat dengan cepat lalu berlari keluar. No Vel B. Indot Om. Bukan aku yang menghina istrimu, tapi kamu. Zhao Yu menjawab dengan dingin. Aku menegakkan keadilan demi dia. Han Kuan berteriak dengan marah, seperti yang kukatakan, aku tidak membunuh istriku. Mengapa aku dituduh secara salah? Mengapa? Akan kutunjukkan padamu alasannya. Zhao Yu menggertakkan giginya dan mengeluarkan ponselnya lagi. Dia kemudian berkata, untuk menyelidiki kasus ini, kami mempelajari gerakan Zhang Jingru selama setengah tahun terakhir hidupnya. Semuanya ada di sini. Dasar brengsek. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Zhao Yu kemudian memutar video untuk Han Kuan dan berkata, pada tanggal 22 Oktober tahun lalu, hanya 6 hari sebelum kematian Zhang Jingru dan hari kedua setelah Anda kembali dari Longjiang, Zhang Jingru pergi ke rumah sakit perguruan tinggi kedokteran Liaoning Union Barat dan menemui dokter kandungan. Saat Zhao Yu berbicara, Zhang Jingru muncul dalam video. Zhao Yu menatap Han Kuan dengan tajam dan bertanya, bukankah kamu seorang ahli kejahatan? Bukankah kamu pandai menyimpulkan kesimpulan yang logis? Kalau begitu, katakan padaku mengapa seseorang yang akan bunuh diri pergi ke dokter. Han Kuan menatap video itu dan menontonnya dengan saksama. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Zhao Yu memegang ponselnya dan berkata, kami sudah bertanya kepada dokter. Dia mengatakan bahwa istri Anda memiliki beberapa penyakit ginekologi dan ingin memeriksakannya. Dan, satu hal lagi, istri Anda juga berkonsultasi dengan dokter kandungan tentang infertilitas, lalu memintanya untuk membuat janji dengan seorang ahli terkenal. Tidak, kau berbohong. Sebelum Zhao Yu selesai berbicara, Han Kuan memukul meja dengan tangannya dan berteriak, ini semua palsu. Kau mengarang semuanya. Kau berbohong dan mencoba menipuku. Zhao Yu berteriak marah kepadanya, menurutmu siapa dirimu? Lihat sendiri. Lihat. Ini rekaman video pengawasan rumah sakit, catatan medis, apa yang dikatakan dokter, dan video Zhang Jingru yang naik bus ke rumah sakit. Penyakitnya tidak serius, karena dia hanya dirawat di rumah sakit selama sekitar 20 menit. Sambil berbicara, Zhao Yu memutar serangkaian video di ponselnya sehingga Han Kuan dapat menontonnya. Tidak mungkin. Han Kuan sangat emosional hingga ia menyilangkan lengannya di dada dan air mata mengalir di matanya. Han Kuan, Zhao Yu berteriak dengan marah, kau terlalu egois. Kau pikir istrimu tidak akan mencintaimu lagi, tetapi kau tidak pernah tahu bahwa dia masih memikirkan bagaimana caranya memiliki bayi denganmu sebelum dia meninggal. Dia kemudian menambahkan,
buka matamu dan lihat lebih dekat ini. Zhao Yu mempercepat video, lalu bertanya sambil menunjuk ke bingkai tertentu dan bertanya, apakah lehermu bermasalah? Ini adalah kereta belanja Taobao milik Zhang Jingru. Dia dengan hati-hati memilih kursi pijat untukmu di awal Oktober, yang akan digunakan untuk memijat lehermu saat kamu menulis. Dan, proyektor, pisau cukur, sweater. Perhatikan baik-baik. Bukankah semua ini untukmu? Lihat tanggal pembelian sweater itu. Tanggal 21 Oktober hari dia menaruh pena perekam di brankas bank. Ia lalu menambahkan, saya sudah memeriksa catatan cuaca hari itu. Cuaca di Golden City dingin sekali hari itu. Istri Anda khawatir Anda akan masuk angin. Anda penulis yang pintar, jadi bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa istri Anda telah memaafkan Anda? Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, istrimu begitu baik padamu. Meskipun dia tahu bahwa kau adalah pembunuh Devil Cash, dia tetap memaafkanmu. Apakah menurutmu kau layak mendapatkan pengampunan seperti itu? Volume suara Zhao Yu bertambah keras saat dia berbicara, lalu hidungnya menonjol saat dia berteriak dengan penuh semangat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kau bisa begitu kejam memotong pergelangan tangan istrimu malam itu. Kau iblis pembunuh. Pernahkah kau berpikir bahwa istrimu berbeda dari mereka yang tewas dalam kasus iblis? Berbaring di dalam darah istrimu. Pasti terasa luar biasa. Menghadapi auman Zhao Yu yang memekakkan telinga, Han Kuan mencengkeram kedua pipinya dengan kedua tangannya dan menggeram dengan liar. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan bahkan ada darah di ujung jarinya karena menggaruk wajahnya. Berhenti, sekarang. Tiba-tiba, Han Kuan membenturkan kepalanya ke meja dan berteriak, ini. Semua ini tidak benar, kau berbohong. Melihat Han Kuan hendak mengaku, mata Zhao Yu berbinar penuh harap dan gembira. Namun, mungkin Han Kuan melihat secercah harapan itu, atau mungkin kehati-hatian Han Kuan yang muncul, tetapi setelah berteriak beberapa kali, dia menangis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil menatap Han Kuan yang menangis keras, Zhao Yu tahu bahwa ia bisa terus memberikan tekanan psikologis padanya, menyerang Han Kuan dan memanfaatkan rasa bersalahnya atas kematian istrinya sebagai titik lemahnya. Ketika Han Kuan mengalami gangguan emosional, Zhao Yu dapat memanipulasi dia untuk mengaku dengan membimbingnya untuk berpikir tentang bagaimana istri tercintanya telah tiada dan tidak ada hal penting yang tersisa baginya di dunia ini. Mungkin kasusnya bisa diselesaikan dengan cara ini. Namun, setelah mempertimbangkan untung ruginya, Zhao Yu tidak memutuskan untuk melakukan itu. Ini karena Zhao Yu khawatir jika Han Kuan ditekan terlalu keras, Han Kuan akan menjadi gila. Jadi, meskipun dia mengaku bersalah, pengakuannya tidak akan diterima di pengadilan, yang akan sangat memengaruhi persidangan. Namun, Zhao Yu tidak mau menyerah, karena ia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung selama penyelidikan kasus ini, kesulitan yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jadi, ia bertekad untuk memecahkan kasus ini. Saat melihat Han Kuan menangis dan berduka, Zhao Yu merasa bahwa Han Kuan akhirnya mencapai batasnya. Zhao Yu tahu bahwa ia harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan langkah terakhirnya. Jika tidak, ia bisa saja gagal karena kesabarannya. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu mengangkat cangkirnya dan menunggu Han Kuan pulih dari luapan emosinya yang ekstrim tadi. Han Kuan terus menangis dengan keras dan penuh penyesalan. Dia menangis cukup lama sebelum akhirnya sedikit tenang. Namun, betapapun sedih dan berlinang air mata, dia tetap tidak menunjukkan niat untuk mengaku. Melihat ini, Zhao Yu berkata dengan tenang, baiklah, penulis. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali, jadi mari kita berharap dia beristirahat dengan tenang. Kau tahu, seseorang selalu membayar atas tindakannya, dan bahkan iblis pun tidak terkecuali. Mendengar nada bicara Zhao Yu berubah, Han Kuan tiba-tiba berhenti menangis dan menajamkan telinganya, mendengarkan lebih saksama dari sebelumnya. Sebenarnya, kematian istrimu adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Tapi, itu bukan satu-satunya kesalahanmu. Pada titik ini, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya lagi dan memutar video lainnya. Dia kemudian melancarkan gerakan terakhirnya dan menyerang Han Kuan, sambil berkata, lihat. Ini adalah video yang direkam oleh seorang pemuda dari Beiqian untuk kita.
Pemuda ini mengakui kepada kita sebuah kesalahan yang dibuatnya 15 tahun yang lalu. Lihat, kesalahan ini ada hubungannya denganmu. Zhao Yu menunjuk ke video tersebut sambil berbicara, lalu menatap Han Kuan dan berkata, 15 tahun yang lalu, dia adalah seorang siswa sekolah menengah dan memiliki konflik dengan seorang wanita tua di sebelah rumahnya. Dalam kemarahannya, dia menyebarkan rumor di forum obrolan lokal yang disebut teman. Rumor tersebut mengatakan bahwa wanita tua itu menyiksa hewan-hewan kecil dan sering memaku kucing-kucing dan anjing-anjing malang ini ke dinding sampai semuanya kering. Rumor tersebut juga mengklaim bahwa dia mengupas beberapa hewan kecil hidup-hidup dan memakannya mentah-mentah dengan saus. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak lama setelah itu, wanita tua itu melompat dari gedung dan bunuh diri. Setahun kemudian, ketika polisi menyelidiki kasus setan, orang-orang menemukan bahwa wanita tua itu adalah korban keempat dalam kasus tersebut. Zhao Yu menatap Han Kuan dengan acuh tak acuh dan bertanya, sekarang, apakah kamu mengerti? Han Kuan, kamu membunuh orang yang salah. Bab 924. Han Kuan, meskipun prinsip pertukaran lokat menunjukkan bahwa bukti secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu, itu tidak berarti tidak ada bukti yang tersisa. Kata Zhao Yu dengan tenang. Dia kemudian menambahkan, dan, ada hukum yang lebih kuat, yang menyatakan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi orang yang bersedia melakukannya. Untuk kasusmu, aku hampir pergi kemanapun kamu tinggal di Beiqian, Golden City, dan Yaoming. Aku bahkan menemukan beberapa hal yang bahkan tidak kamu ketahui saat itu. Zhao Yu kemudian menggulir ke bawah pada ponselnya dan menunjukkan kepada Han Kuan sebuah dokumen lama. Lihat ini. Ini adalah sertifikat sumbangan mahasiswa. Wanita tua yang kau bunuh tanpa pamrih telah membiayai 5 mahasiswa yang membutuhkan dengan membayar biaya kuliah mereka dengan tabungannya. Kau telah membunuh orang yang baik. Apakah itu yang kau sebut keadilan? Pada saat ini, Han Kuan hanya bisa menatap dokumen di ponsel Zhao Yu, sementara sudut matanya berkedut hebat dan seluruh tubuhnya gemetar. Zhao Yu kemudian berkata, saya meminta sekelompok ahli akademi kepolisian untuk menganalisis kostum iblis Anda. Mereka memastikan bahwa kostum itu sepenuhnya adalah ciptaan Anda sendiri. Jadi, kami menyimpulkan bahwa obsesi Anda untuk melakukan kejahatan semacam itu sepenuhnya didorong oleh iblis di dalam hati Anda. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, iblis itu adalah ciptaanmu, yang telah terwujud setelah penindasanmu yang lama. Bayangkan saja, maka kau dan iblis akan menjadi satu. Mata Zhao Yu membelalak lebar. Kamu adalah iblis, dan iblis adalah kamu. Karena itu, kamu menciptakan cara iblis untuk membunuh orang, menggunakan ketakutan orang sebagai senjata untuk membalas dendam kepada mereka yang tanpa ampun menghancurkan, menindas, dan mengeksploitasi orang lain. Zhao Yu kemudian berkata, kamu pikir ini adalah prinsip iblismu, keadilanmu, tetapi ini hanyalah ide sepihak dan fantasi di kepalamu. Kamu telah sepenuhnya salah menafsirkan makna keadilan. Namun, kamu terpesona oleh pikiran iblismu. Zhao Yu kemudian menggulir layar ke bawah dan menunjukkan kepada Han Kuan gambar lain dari seorang wanita yang berbeda. Lihat. Wanita ini menjalani hukuman di Zhaoming karena penggelapan. 15 tahun yang lalu, dia adalah seorang juru tulis di sebuah toko kelontong di Yingping. Dia mengakui bahwa dia dipecat karena mencuri barang-barang dari toko kelontong tempat dia bekerja. Namun, dia menyebarkan rumor bahwa dia berhenti karena pemilik toko kelontong itu menyerangnya. Mendengar ini, Han Kuan mulai gemetar, sambil bergumam, tidak, beberapa kali berturut-turut. Kilatan di matanya menunjukkan ketakutannya yang tak tertahankan. Zhao Yu kemudian berkata dengan tatapan serius, dan, menurutku tidak perlu bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya tentang guru sekolah guangan. Setelah dia meninggal, istrinya, yang menderita skizofrenia, melompat keluar dari gedung bersama anaknya yang berusia 5 tahun karena dia ditinggal sendirian. Berhenti. Tubuh Han Kuan berkedut seperti ular yang sedang sekarat, dan dia mengangkat tangannya tanpa daya, sambil memohon, tolong. Berhenti. Zhao Yu terkesiap berat dan menatap Han Kuan yang menggeliat dan berkedut.
Dia telah mempersiapkan diri untuk interogasi ini, tetapi sekarang, dia tidak ingin melanjutkannya. Ini karena pada saat itu, dia begitu muak dengan iblis pembunuh ini sehingga sebuah ide baru muncul di benaknya. Alih-alih mengatakan sepatah kata pun, Zhao Yu menyimpan ponselnya dan menuju pintu ruang interogasi. Baru saja berjalan 2 langkah, tiba-tiba ia merasakan sedikit nyeri di kaki kanannya, sehingga ia harus memperlambat langkahnya. Rupanya, karena ia telah menendang pengacara itu dengan sangat keras, kaki kanannya tampak cedera lagi. Faktanya, alat pengatur tulang tak terlihat itu pada dasarnya telah menyembuhkan cedera kakinya sebelumnya, dan dia telah mampu berjalan dengan mudah dan tanpa rasa sakit untuk waktu yang lama. Faktanya, satu-satunya alasan dia membawa tongkat itu bersamanya adalah agar tidak ada yang menyadari kesembuhannya yang ajaib. Namun, karena dia begitu fokus pada kasusnya, dia lupa membawa tongkatnya di helikopter. Saat memikirkan hal ini, Zhao Yu mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Sial, banyak sekali orang yang melihatku berjalan secepat angin dan menendang pengacara itu dengan sangat keras. Apakah mereka memperhatikan kakiku? Tidak, tentu saja tidak. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan kembali tongkatku. Dengan mengingat hal itu, Zhao Yu menoleh ke arah Han Kuan, menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu membuka pintu dan hendak keluar. Pada saat ini, Han Kuan tiba-tiba memanggilnya, hanya mengucapkan satu kata, mobil. Hah, ketika Zhao Yu mendengar ini, dia bingung. Apa yang baru saja kau katakan? Dia berbalik dan bertanya pada Han Kuan. Pada saat ini, Han Kuan berhenti bergerak. Dia menatap Zhao Yu dengan mata cekung dan berseru, mobil. Han Kuan kemudian mencondongkan kepalanya lebih dekat ke Zhao Yu dan mengangkat sudut mulutnya membentuk senyum aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Mobil, Zhao Yu mengulanginya, tetapi masih tidak dapat memahami maksudnya. Haha, Han Kuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, setelah beberapa detik terdiam, dia menutup matanya dan berkata, alasan mengapa aku kembali ke Beiqian dan menaruh barang-barang itu di ruang bawah tanah Tuan Lang adalah karena mobil itu. Zhao Yu merasa seperti tersengat listrik ketika mendengar ini. Hahaha, Han Kuan tertawa lega, lalu membuka matanya dan berkata, petugas Zhao. Detektif hebat Zhao, aku tidak hanya mengagumimu, tetapi juga berterima kasih padamu. Haha, bukanlah suatu kesalahan untuk memintamu menangani kasusku. Itu adalah keberuntunganku. Setelah mengatakan itu, Han Kuan sekali lagi tersenyum pada Zhao Yu. Senyum hambar yang membuat Zhao Yu merinding. Tidak heran kau memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala. Pujian Han Kuan penuh dengan sarkasme, yang membuat Zhao Yu sangat tidak nyaman. Sekarang, kau bisa menambahkan gelar lain pada namamu. Pembunuh iblis. Haha, apakah itu terdengar bagus bagimu? Saat Han Kuan tertawa terbahak-bahak, Zhao Yu tidak berbicara atau bergerak. Dia hanya menatap lurus ke arah Han Kuan, bahkan tanpa berkedip. Setelah berurusan denganku, kau akan menjadi ahli dalam memecahkan kasus-kasus yang luar biasa, bukan? Han Kuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ini hebat. Apalagi, apakah kau akan memecahkan kasus pembantaian Gunung Huayun, atau kasus pembunuhan koperasi pedesaan kota Ziliu? Sayangnya, aku khawatir aku tidak bisa menunggu selama itu. Setelah mengatakan ini, Han Kuan tiba-tiba meneteskan air mata. Zhao Yu telah menginterogasi Li Fei dalam kasus mayat wanita tanpa kepala, jadi Zhao Yu tahu bahwa lebih baik baginya untuk tetap diam dalam situasi seperti itu. Jadi, dia menunggu dengan sabar sampai Han Kuan menenangkan diri. Ketika Han Kuan kembali tenang, dia menundukkan kepalanya dan berkata, 15 tahun yang lalu, pada tanggal 25 Desember setelah aku membunuh guru sekolah di Guangan, alih-alih kembali ke Beiqian, aku malah pergi ke Kabupaten Jiangxing sesuai rencana. Ia melanjutkan, target saya adalah seorang pengganggu kampus bernama Liu Yubao. Pria itu pernah menanggalkan pakaian seorang gadis di depan umum dan menyuruh sekelompok orang memukuli orang tua gadis itu setelahnya. Pria itu brengsek. Saya mengumpulkan semua informasinya terlebih dahulu, jadi ketika saya tiba di Kabupaten Jiangxing, saya langsung menemukan tempat tinggalnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, dan dia minum banyak.
Peminum adalah orang yang paling kusayangi. Lao Gua juga seorang peminum. Ketika aku masih sekolah, polisi mengira kematiannya disebabkan oleh terlalu banyak minum dan jatuh dari gedung secara tidak sengaja. Liu Yubao adalah orang yang sangat jahat. Bahkan jika polisi menduga bahwa dia dibunuh, mereka tidak akan mencurigaiku, karena Liu Yubao memiliki banyak musuh. Han Kuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, tapi, aku tidak menyangka kecelakaan akan menimpaku. Ketika aku menggendongnya ke lantai 6, seorang pria keluar dari samping. Dia memegang pisau di tangannya dan hampir menusukku. Aku takut, dan aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria itu, jadi aku melawannya. Han Kuan melanjutkan penjelasannya, saat itu, aku mengenakan topeng iblis, tetapi pria itu sama sekali tidak takut padaku. Kemudian, aku menyadari bahwa dia mabuk, karena bau alkoholnya menyengat. Kami bertengkar hebat dan akhirnya berguling menuruni tangga ke lantai 5. Mungkin rasa sakitnya membuatnya sadar, tetapi dia akhirnya melihat topeng iblisku dengan jelas dan langsung lari karena takut. Han Kuan menghela napas, lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu adalah aku tidak bisa membiarkannya lari begitu saja. Jadi, aku mengejarnya. Aku tidak menyangka dia akan tertabrak truk besar begitu dia masuk ke jalan. Aku melihatnya terbang lebih dari 20 meter di depan mataku, jadi aku yakin dia tidak akan selamat. Dia kemudian berkata, truk itu berhenti dan pengemudinya keluar. Saya takut terlihat olehnya, jadi saya lari. Kemudian, saya naik ke atas, tetapi saya tahu saya tidak bisa membunuh orang di sana lagi. Kalau tidak, polisi bisa dengan mudah menghubungkan kematian itu dengan kecelakaan mobil. Jadi, saya meninggalkan Liu Yubao di sana, mengambil pisau pria itu, mengambil semua barang saya dan kembali ke Beiqian semalaman. Ia mendesah lagi. Namun, saya sangat takut saat itu, jadi saya tidak menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan besar sampai saya melewati pintu tol. Han Kuan benar-benar tenggelam dalam ingatannya saat dia berkata dengan ketakutan, saya sedang mengemudi di tengah malam dan ada kamera di stasiun. SIM saya asli, jadi ada identitas saya yang sebenarnya di sana. Jadi, saya tahu bahwa jika polisi menemukan mobil saya, mereka akan melacaknya kembali ke saya. Jadi, saya tidak bisa melarikan diri. Bab 925. Han Kuan tampak pucat pasi saat berkata, saat itu aku benar-benar tak terkendali. Awalnya, aku hanya mencari kenyamanan dengan membunuh orang, dan teori keadilanku yang sempit memuaskan hatiku, yang kini hanya dipenuhi dengan penghinaan dan depresi dari hal-hal yang kuderita di masa lalu. Ia kemudian menambahkan, saya merasa benar-benar menjadi iblis. Dengan kekuatan iblis, saya merasa bisa membasmi semua ketidakadilan di dunia. Seperti tokoh-tokoh dalam novel saya bisa menggunakan cara-cara alternatif untuk menegakkan keadilan dan membantu orang-orang lemah yang pernah mengalami perlakuan tidak adil di masa lalu. Han Kuan tertawa terbahak-bahak. Tetapi, aku tidak menyadari bahwa iblis dalam hatiku telah menggerogoti diriku, menyebabkan aku perlahan-lahan kehilangan diriku di tengah pembunuhan, sehingga semakin terjerumus dalam kendali iblis. Pada akhirnya, aku benar-benar lepas kendali dan tidak dapat lagi menahan keinginanku untuk membunuh. Ia menarik napas panjang dan dalam, lalu mereka melanjutkan ceritanya. Ketika saya kembali dari Kabupaten Jiangxing ke Beiqian, saya benar-benar berpikir bahwa itulah akhir hidup saya. Mobil yang saya kendarai adalah milik perusahaan, yang saya tahu dapat dengan mudah dilacak kembali ke saya. Han Kuan menggelengkan kepalanya. Saya sangat takut sehingga tidak bisa memikirkan hal lain. Saya hanya ingin pulang. Jadi, begitu tiba di Beiqian, saya berpamitan dengan Tuan Lang dan naik kereta untuk pulang sehari lebih awal dari yang saya rencanakan sebelumnya. Ia kemudian menambahkan, ketika saya tiba di rumah dan sedikit tenang, saya mulai menganalisis apa yang telah terjadi pada saya dengan saksama. Saya tidak dapat menahan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Baru pada saat itulah saya akhirnya menyadari betapa gilanya saya. Rencana pembunuhan berantai saya penuh dengan celah. Saya tahu bahwa jika polisi menghubungkan semua kematian itu, saya pasti akan menjadi tersangka utama. Dia mendesah. Jadi, selama tahun berikutnya,
saya benar-benar diliputi rasa takut dan panik. Saya sering bermimpi polisi menyerbu rumah saya dan memborgol saya. Namun, itu tidak terjadi. Semuanya begitu damai. Setidaknya sampai saya mendapat kabar bahwa Ten Lang meninggal karena sakit setelah saya pergi. Karena suasananya begitu damai, saya jadi merasa sangat tidak nyaman. Namun, saat saya tenang, saya menyadari masalah saya. Saya sering kehilangan kendali. Jadi, selama itu, saya banyak membaca buku dan mencoba meminimalkan kontak dengan dunia luar, yang menekan keinginan kuat saya untuk menjadi iblis lagi. Namun, setahun kemudian, apa yang paling saya khawatirkan terjadi. Han Kuan melanjutkan, meskipun kejadiannya tidak persis seperti yang terjadi dalam mimpiku. Akhirnya seseorang menghubungkan kematian-kematian itu, dan seorang pria bahkan melihat topeng iblisku. Itulah asal mula nama kasus iblis. Ia menggelengkan kepala. Sebelumnya, saya pikir hanya orang yang melihat topeng saya yang tertabrak truk dan meninggal. Saat itu, media tidak seperti sekarang, dan ada berbagai versi kasus yang beredar. Ada banyak versi yang bahkan terdengar lucu bagi saya. Tapi, bagaimanapun, saya panik, berpikir bahwa tenggat waktu saya sudah dekat. Dalam ingatan saya selalu merasa bahwa ketika saya bertengkar dengan orang itu di gedung di lantai 6, mungkin ada orang lain di koridor, yang melihat saya mengenakan topeng dan menyebarkan cerita itu. Dia menggelengkan kepala, lalu berkata, jika memang begitu, saya tahu polisi mungkin akan menemukan saya asalkan mereka tahu tentang kecelakaan itu. Ini karena lokasi kecelakaan itu sangat dekat dengan tempat saya memarkir mobil saya. Han Kuan menggaruk telinga dan pipinya, tampak seolah-olah dia benar-benar panik saat berkata, saat itu tanggal 26 Desember dan sudah larut malam. Tidak banyak mobil di jalan, jadi mereka pasti akan menemukan perusahaanku karena mobil itu, dan kemudian menemukanku. Kemudian, akhirnya aku menemukan sebuah ide. Kau sudah menemukan apa yang kutemukan saat itu, detektif besar. Nov L.B. Jen. Han Kuan mengangguk dengan bangga, lalu mengakui, saya membuat kostum iblis baru yang ukurannya sesuai dengan ukuran Tuan Lang. Saya juga memasukkan formula api hantu ke dalam kotak. Kemudian, saya membawa kotak itu ke Beiqian dan membobol ruang bawah tanah Tuan Lang, lalu menaruhnya di sudut. Dia tersenyum, tampak puas dengan dirinya sendiri. Dengan cara ini, aku membuatnya tampak seolah-olah dialah pembunuh sebenarnya dari kasus iblis. Dan, karena Tuan Lang sudah meninggal, aku tahu bahwa selama polisi menemukan kotak itu, mereka akan percaya bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Ia kemudian menambahkan, saya tidak meremehkan kemampuan kepolisian, tetapi saya yakin jika polisi menemukan kotak ini, mereka akan sangat senang dan menerima begitu saja kenyataan ini sehingga mereka dapat menutup kasus ini untuk selamanya. Setelah itu, saya juga pergi ke Jiangxing untuk menyelidiki orang yang tertabrak truk itu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, tetapi, saya tidak berani bertanya tentang hal itu karena saya takut hal itu akan menarik perhatian dan menimbulkan masalah bagi saya. Jadi, pada akhirnya saya tidak menemukan banyak informasi tentangnya. Saya berasumsi bahwa ia sudah meninggal. Ketika saya pulang ke rumah lagi, saya masih sangat gugup. Han Kuan berkata dengan cemas, saya terus mengikuti perkembangan kasus iblis melalui berbagai kontak dan saluran. Ketika saya mendengar bahwa Divisi Kriminal Pusat telah mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus tersebut, saya merasa takut. Han Kuan berkata, tetapi sekali lagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan tim investigasi khusus tidak menemukan mobil saya, perusahaan saya, Lang Xiangyang, atau kotak yang saya tinggalkan. Yang paling membingungkan saya adalah bahwa Kabupaten Jiangxing tidak termasuk dalam wilayah investigasi kasus iblis yang diumumkan oleh polisi. Han Kuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baru saat itulah aku menyadari bahwa mungkin aku terlalu memikirkan semua ini. Pada saat itu, aku berpikir bahwa saksi yang melihat topeng iblisku mungkin bukan orang di Kabupaten Jiangxing. Aku merasa sangat beruntung karena telah menekan dorongan hatiku dan tidak berakhir membunuh Liu Yubao malam itu. Dia mendesah sekali lagi. Kurasa Liu Yubao baru tahu kalau dia benar-benar mabuk saat bangun tidur,
dan dia masih belum tahu kalau dialah targetku saat itu. Sekarang, selama polisi tidak mengaitkan kecelakaan mobil itu dengan kasus setan, mereka tidak akan pernah mencari mobilku, apalagi perusahaanku. Han Kuan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Zhao Yu dengan acuh tak acuh, "Petugas Zhao, bisakah Anda memberitahu saya tentang saksi itu? Siapa yang melihat saya?" Seorang gelandangan yang sedang memunguti sampah. Ketika Zhao Yu melihat Han Kuan telah mengaku, dia duduk kembali di kursinya dan berkata kepadanya, "Ketika kamu melakukan salah satu pembunuhan, gelandangan itu melihatmu dari jarak jauh. Selain topeng iblis, dia mengatakan bahwa ada api hantu hijau. Saat itulah nama kasus iblis mulai menyebar." Han Kuan mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan senyum jahat, "Oh, benarkah, Detektif Zhao? Saya sudah mengakui kejahatan saya sekarang, jadi apa lagi yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja kepada saya." "Han Kuan, kami sudah menginterogasimu berkali-kali," kata Zhao Yu dengan tenang. "Kau harus sangat jelas tentang apa yang ingin kami ketahui." Han Kuan mengangguk dan tertawa. "Baiklah, aku suka berbicara dengan orang pintar sepertimu. Mari aku mulai dengan sesuatu yang kurang penting. Aku tidak mempelajari rumus api hantu dari guru kimiaku, tetapi dari seorang penyihir. Rumus itu dapat mengurangi asap dan suara yang disebabkan oleh pembakaran fosfor, dan bahkan dapat membuat api terlihat sangat aneh." Ia menambahkan, "Tapi, topeng, pakaian, dan rencanaku semuanya adalah hasil karya asliku. Di sekolah, Lao Gua menindasku, tapi aku tidak peduli. Yang membuatku marah adalah ketika ia merobek naskah favoritku." Ia mendesah. "Saat itu, karena saya masih mahasiswa muda, saya tidak tahu apapun tentang psikologi. Ketika saya membuatnya pingsan dan membawanya ke gedung kosong, menunggunya bangun, saya hanya punya satu rencana. Kalau saya tidak bisa membuatnya takut sampai mati, saya berencana untuk melompat turun dari gedung bersamanya. Apapun yang terjadi, rencana saya akan berhasil." Ia kemudian menambahkan, "Benar saja. Ketika ia terbangun, saya hanya membuka lengan saya, dan ia begitu ketakutan hingga ia langsung lari. Ia begitu terburu-buru dan dalam keadaan sangat terkejut hingga ia jatuh dari gedung. Dan, bukan hanya ia yang bereaksi seperti ini, tetapi selalu sama sejak saat itu." Han Kuan tertawa. Seorang pria memiliki potensi yang tak terbatas. "Sebelumnya, saya khawatir tentang apa yang akan saya lakukan jika seseorang begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak, alih-alih melarikan diri. Namun, ternyata, terlepas dari apakah korban saya adalah pria atau wanita, muda atau tua, semuanya bereaksi dengan cara yang sama ketika mereka melihat kostum iblis saya. Mereka berlari seperti orang gila." Han Kuan kemudian berkata dengan bangga, "Tentu saja, saya masih terus membuat kemajuan. Sejak saya mulai, saya telah membuat api unggun terlihat lebih menakutkan, dan saya juga menambahkan suara khusus, yang terdengar seperti teriakan hantu. Dan, sebelum membunuh para korban, saya sekarang akan menaburkan pasir di posisi korban. Dengan cara ini, ketika polisi datang untuk mengumpulkan bukti, mereka tidak akan menemukan jejak orang lain di tempat kejadian. Dengan demikian, pembunuhan itu akan dianggap sebagai bunuh diri." Han Kuan mengangkat alisnya dan bertanya kepada Zhao Yu, "Petugas Zhao, apakah informasi itu cukup untuk Anda?" Zhao Yu bertanya kepadanya dengan suara mengantuk, "Baiklah. Karena kamu tampaknya sangat akrab dengan investigasi kriminal, apa yang akan kamu katakan?" Melihat wajah dingin Zhao Yu, Han Kuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Setelah bergumam dan ragu-ragu beberapa saat, air mata kembali mengalir di wajahnya, dan sambil menangis dengan sedih, dia berkata, "Petugas Zhao, saya salah. Saya yang melakukannya. Saya juga membunuhnya." Bab 926. Han Kuan berkata dengan malu sekaligus marah, "Detektif Zhao, kau pantas mendapatkan nama besarmu. Kupikir rencanaku sempurna, tapi aku tidak menyangka rekaman istriku akan gagal menghilangkan kecurigaanmu terhadapku." Dia kemudian menambahkan, "Saya benar-benar ingin tahu apa celah dalam rencana saya. Apa yang membuat Anda curiga?" Zhao Yu menjawab dengan serius dengan pertanyaannya sendiri, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu alasannya?"
Haha, aku lupa. Yang kuingat hanyalah bahwa penampilanmu terlalu sempurna. Semua bukti itu sepertinya menunggu kita untuk menemukannya. Kemudian, Zhao Yu mencoba mengingat, sebenarnya, kupikir jika bukan karena rekaman itu, mungkin aku tidak akan mencurigaimu sama sekali. Tapi, aku tidak yakin. Han Kuan menundukkan kepalanya dan menjadi semakin tertekan. Sepertinya aku telah merusak rencanaku dengan pena perekam tambahan itu. Padahal, dia sudah merekamnya sejak lama. Saat itu, dia belum menemukan rahasiaku. Ia menggelengkan kepala, lalu berkata, saya menulis beberapa cerita pendek dan ingin mengirimkannya ke sebuah majalah, tetapi majalah itu bangkrut. Jadi, ia merekam audio dan ingin menerbitkan koleksi kecil cerita audio di situs web audio. Namun, karena masalah hak cipta, ia akhirnya tidak melakukannya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, sebenarnya, kalau bukan karena audionya, mungkin aku tidak akan membunuhnya. Han Kuan menggelengkan kepalanya lagi, lalu bertanya dengan penuh penyesalan, mengapa aku membunuhnya hanya karena rekaman audio yang konyol itu? Detektif Zhao, apakah menurutmu aku gila? Baiklah, kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah itu benar-benar untuk audio? Bagaimana istrimu mengetahui rahasiamu? Tanya Zhao Yu. Semuanya, ini semua salahku. Han Kuan melambaikan tangannya dan matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar lupa tentang kostum iblisku, seperti 11 skills. Meninggalkannya di ruang bawah tanah orang tuaku. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Hah, kau lupa? Zhao Yu bertanya dengan heran. Ya, kata Han Kuan tanpa daya. Akhirnya aku mengerti mengapa Buddha dan iblis menempuh dua jalan yang berbeda. Mahayana mencari pencerahan bukan untuk diri mereka sendiri saja, tetapi untuk semua makhluk hidup. Namun, iblis lahir di dalam hati seseorang dan pada akhirnya akan menuntunmu menuju kehancuran. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Detektif Zhao, kurasa kau tidak tahu bahwa aku telah menghancurkan kostum iblis asliku saat aku kembali dari Kabupaten Jiangxing ke Beiqian. Oh, Zhao Yu cukup terkejut mendengar ini. Aku panik, karena aku tahu bahwa jas itu adalah bukti kejahatanku, jadi dalam perjalanan kembali ke Beiqian, aku menemukan tempat sepi dan membakar semuanya. Han Kuan menghela nafas, lalu berkata, itulah salah satu alasan mengapa aku berhenti membunuh saat itu. Nov L.B. Jen. Baru saat itulah Zhao Yu mengerti mengapa pembunuhan kasus iblis berakhir secara tiba-tiba. Tetapi, iblis telah mengakar dalam diriku saat itu, dan membakar jas itu saja tidak dapat menghilangkan keinginanku untuk membunuh. Han Kuan melanjutkan, setahun kemudian, polisi mulai menyelidiki kasus iblis, dan aku harus membuat jas baru untuk menjebak Tuan Lang atas pembunuhan itu. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan, saat saya membuat kostum baru, saya hampir tidak dapat menahan keinginan untuk membunuh lagi. Rasanya seperti ada setan sungguhan yang memanggil saya, memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Han Kuan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan yang tampak gila saat dia berkata secara misterius, jadi, meskipun sudah lama setelah aku membuat kostum pertama untuk kasus iblis, aku membuat kostum iblis yang lebih bagus saat itu. Topeng, jubah, api, efek suara. Semuanya sempurna. Lalu, aku hanya butuh korban. Mendengar perkataan Han Kuan, Zhao Yu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Rasanya seolah-olah ada setan dengan gigi dan cakar tajam yang benar-benar muncul di hadapannya. Tanpa diduga, ketika Han Kuan sampai pada titik paling kritis, raut wajahnya yang gugup tiba-tiba berubah dan matanya menunjukkan kelembutan saat dia berkata, tetapi, pada saat itu, tiga hal benar-benar mengubah hidupku. Pertama, forum obrolan ditutup, jadi aku tidak dapat menemukan target yang cocok. Kedua, novelku diterbitkan. Ketiga, aku bertemu dengan istriku. Ia tersenyum saat mengenang, cinta kami yang manis akhirnya menghilangkan keinginanku untuk membunuh orang. Dialah yang selalu menghargai bakatku dan paling memahamiku di dunia ini. Bahkan saat aku berhenti dari pekerjaanku, dia menikahiku tanpa ragu-ragu.
Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan. Umpan penemuan. Ia menelan ludah, lalu berkata, setelah kami menikah, kami menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Kepribadiannya yang ceria melengkapi kepribadianku. Kami tidak pernah memiliki konflik, dan setiap hari terasa indah. Aku juga tidak mengecewakannya. Dengan terbitnya novelku, aku memperoleh lebih banyak uang daripada gaji lamaku di tempat kerja dan dapat memberinya kondisi kehidupan yang lebih baik. Ia kemudian menambahkan, meskipun kami tidak memiliki anak, hal ini tidak pernah memengaruhi cinta kami. Saat itu, saya mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melupakan semua rasa bersalah dan kejahatan saya di masa lalu. Saya menaruh kostum setan itu di dalam kotak logam dan menguburnya di bawah batu bata di ruangan di selatan. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, pada tahun-tahun setelah kami menikah, saya beberapa kali berpikir untuk membuangnya. Tetapi saya selalu berpikir bahwa tidak apa-apa untuk membiarkannya di sana. Bahkan ketika polisi menemukannya, mereka tidak dapat menganggapnya sebagai bukti yang menentukan, karena ditemukan bertahun-tahun setelah kasus iblis terjadi. Han Kuan kemudian berkata dengan putus asa, namun, aku hanya memikirkan polisi. Benar-benar melupakan istriku. Dia bersekolah di Beiqian, jadi dia tahu banyak tentang kasus iblis. Suatu hari, ketika dia tiba-tiba menggali kotak itu, semuanya runtuh. Dia lalu menatap Zhao Yu, dan sebelum detektif itu sempat bertanya, dia berkata, jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia menemukan kotak itu dan menggalinya. Kotak itu terkubur di bawah batu bata. Tapi, bagaimanapun, dia menemukannya. Han Kuan kemudian berkata dengan tidak nyaman, hari itu, ketika aku tiba di rumah, aku melihat kotakku telah digali. Kemudian, dia bersikap seperti orang yang sama sekali berbeda terhadapku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, dan tidak peduli bagaimana aku mencoba menjelaskannya, dia tidak mau mendengarkan. Han Kuan kemudian mengakui, Detektif Zhao, Anda benar. Saya tidak khawatir dia akan melaporkan saya, karena saya yakin kotak itu tidak cukup sebagai bukti untuk membuktikan apapun. Namun, saya benar-benar tidak tahan dengan perubahan sikapnya terhadap saya. Han Kuan kemudian berkata dengan panik, sikapnya terhadapku berubah total, dan dia menjadi acuh tak acuh padaku. Yang paling membuatku menderita adalah dia menatapku dengan tatapan ngeri. Han Kuan memutar tubuhnya seolah-olah dia sedang menderita, lalu berkata dengan sedih, aku tidak tahan. Tujuanku menjadi iblis adalah untuk mencari keadilan, bukan untuk menakut-nakuti istriku. Aku benar-benar tidak tahan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, jadi, aku tidak bisa membiarkannya hidup dalam ketakutan selamanya. Jadi, aku. Han Kuan mengepalkan tangannya dan berkata, sambil gemetaran, ya Tuhan, apa yang telah kulakukan padanya? Aku membunuhnya, dan, dengan cara yang kupikir sempurna. Han Kuan kemudian bertanya dengan putus asa, petugas Zhao, apakah semua yang telah Anda tunjukkan kepada saya benar? Apakah dia benar-benar akan memaafkan saya? Mengapa saya membunuhnya? Pembunuhanmu terhadapnya itu nyata, dan perasaanmu juga nyata sekarang. Zhao Yu menatap Han Kuan dengan acuh tak acuh, lalu berkata, tapi, keegoisanmu juga nyata. Iblis hanyalah alasan yang kau gunakan untuk menghibur dirimu sendiri. Maaf, kau benar-benar berpikir itu hanya alasan. Mata Han Kuan berkaca-kaca karena air matanya. Han Kuan, kau harus bangun. Kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh. Kita semua harus membayar atas apa yang kita lakukan. Apa kau pikir kau bisa lolos dari hukum? Pada titik ini, Zhao Yu akhirnya tersenyum lega sambil menambahkan, bahkan jika aku belum pernah ke kota emas dan belum pernah bertemu denganmu, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Aku pasti akan menangkapmu pada akhirnya. Bab 927. Sambil berdiri di hadapan iblis Han Kuan, Zhao Yu memarahi dengan keras, Han Kuan, otakmu yang cerdas telah menghancurkan hidupmu. Semua ini adalah akibat langsung dari tindakanmu sendiri. Kau pikir rencanamu sempurna, tetapi pada akhirnya, kau bahkan tidak pernah tahu mengapa kau membunuh orang-orang itu. Zhao Yu terus memarahinya dengan dingin,
kamu mencintai istrimu dan tidak ingin dia berubah pikiran tentangmu, jadi kamu membunuhnya. Logika gila apa ini? Dosamu ada di dalam hatimu, dan iblis bukanlah satu-satunya alasanmu untuk membunuh. Apakah kamu pikir semua yang kamu lakukan dengan kostum iblismu dianggap adil? Dari apa yang kulihat, kamu adalah orang yang menyedihkan dan konyol. Apa yang telah kamu lakukan menjijikkan. Ya, kau benar, Han Kuan, yang sudah benar-benar pingsan, berkata dengan ekspresi kosong. Itulah sebabnya aku ingin mengaku. Aku bahkan tidak seharusnya diizinkan hidup di dunia ini. Kematian adalah hal yang pantas diterima oleh iblis sepertiku, Novel B. Indot.com. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Mungkin, pada awalnya, ketika aku membunuh Lao Gua, aku masih memiliki perasaan dan peduli terhadap orang lain. Namun, setelah pergi ke Beiqian, aku benar-benar berubah. Kepuasan yang kudapatkan dari membunuh membuatku tidak dapat mengendalikan diri, jadi setiap kali aku mencari target berikutnya, aku langsung bertindak. Ya, aku bahkan tidak memverifikasi informasi yang kudapatkan dari orang lain. Aku bahkan lebih buruk dari Li Fei, yang merupakan pelaku di balik kasus mayat wanita tanpa kepala. Han Kuan gemetar saat menambahkan, saya tidak punya waktu untuk memeriksa informasi setiap orang, jadi saya akhirnya membunuh orang yang tidak bersalah. Saya salah. Karena itu, saya mengaku bersalah. Orang seperti saya seharusnya tidak hidup di dunia ini. Kau pikir kau bisa menebus kesalahanmu dengan kematianmu? Kau pikir semudah itu? Tiba-tiba, Zhao Yu menunjuk ke sudut ruang interogasi dan bertanya, kau tahu kenapa aku menutup monitor dengan kain hitam dan mematikan semua kamera? Han Kuan menggelengkan kepalanya, tidak tahu jawabannya. Zhao Yu perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan ekspresi tenang, ini satu-satunya saat dalam karirku di mana aku tidak memasang jebakan untuk orang jahat. Bukti yang baru saja kutunjukkan kepadamu adalah apa yang telah kami cari dengan susah payah. Semuanya nyata. Zhao Yu kemudian tersenyum misterius sambil berkata, apa yang baru saja kau katakan padaku tidak terekam. Jadi, jika aku tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu. Jadi, kau masih tidak bersalah saat ini. Satu-satunya tuduhan yang akan kau hadapi sudah menunggumu di Kabupaten Jiangxing. Bagaimana? Tidak, Han Kuan menatap Zhao Yu, seluruh tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan rasa takut. Sekarang, aku serahkan pilihan itu padamu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata Zhao Yu sambil tertawa. Namun, aku agak berharap kau memilih untuk hidup. Lagi pula, cara terbaik untuk menghukum iblis adalah dengan tidak membunuhnya. Daripada mengaku bersalah, hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan akan lebih menyakitkan bagimu. Aku benar-benar ingin kau tahu bagaimana rasanya ketika kau pulang ke rumah dan berbaring di ranjang yang dulunya berlumuran darah istrimu. Kau, Han Kuan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yu melakukan ini. Baiklah, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku lagi denganmu. Sampai jumpa. Setelah itu, Zhao Yu berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Han Kuan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia merasa lemah di sekujur tubuhnya, dan pipinya pucat pasi. Dia tampak seperti mayat. Zhao Yu memegang gagang pintu dengan satu tangan, lalu berbalik menatap Han Kuan lagi, mendesah pelan. Alasan mengapa Zhao Yu menutupi layar monitor dengan kain hitam dan mematikan kamera sebenarnya bukan karena alasan yang baru saja dia katakan. Padahal, menurut rencana awalnya, dia ingin menggunakan alat tak kasat mata di depan wajah Han Kuan. Dia telah menyiapkan kostum iblis sendiri dan berencana menjadikan dirinya iblis saat Han Kuan menolak mengaku. Dengan cara itu, dia bisa menakut-nakuti Han Kuan seperti halnya Han Kuan menakut-nakuti orang lain. Namun, dia tidak menyangka Han Kuan akan mengaku semudah itu. Jadi, Zhao Yu berpikir sebaiknya dia tidak melakukannya, untuk berjaga-jaga jika Han Kuan tersulut emosinya lagi. Selama interogasi, polisi di kantor polisi Kota Emas dan Wu Xiumin merasa cemas. Tidak seorang pun tahu bagaimana interogasi berlangsung atau apakah Han Kuan telah mengaku atau tidak. Oleh karena itu,
begitu Zhao Yu keluar dari ruang interogasi, mereka segera mengelilinginya. Wu Xiumin paling cemas dibanding orang lain, jadi dialah yang pertama bertanya pada Zhao Yu, "Pemimpin, bagaimana hasilnya?" Zhao Yu menunjuk ke ruang interogasi dan berkata, "Jelas-jelas lelah, Xiumin. Sudah selesai. Tolong selesaikan sisanya dengan menggunakan prosedur standar. Dan, kamu bisa mengambil kembali barang-barang ini. Aku sudah melakukan yang terbaik." Ini, baiklah." Wu Xiumin kecewa mendengar jawaban Zhao Yu, tetapi dia segera masuk ke ruang interogasi bersama beberapa polisi untuk melakukan apa yang diperintahkan padanya. Zhao Yu memanfaatkan waktu istirahat ini untuk bergegas kembali ke pesawat dan mengambil tongkatnya. Tanpa diduga, tepat ketika dia tiba di aula gedung pusat penahanan, dia tiba-tiba melihat pilot menunggunya dengan tongkatnya. "Oh, terima kasih." Zhao Yu melangkah maju dan mengambil kruk, lalu terlatih-tatih menuju pintu. "Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online." Pilot itu benar-benar bingung bagaimana Zhao Yu bisa berjalan normal tanpa kruk, tetapi tiba-tiba ia pincang. Ia berpikir, betapa menakjubkannya kruk ini. Zhao Yu keluar rumah menggunakan tongkatnya. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia duduk di tangga di samping hamparan bunga untuk beristirahat. Udara di Golden City terasa segar dan sejuk. Zhao Yu merasa sangat nyaman saat duduk di bawah sinar matahari yang cerah. Ia mendongak dan menikmati cahaya hangat itu, lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menikmati waktu tenang. Beberapa menit kemudian, dia membuka tasnya dan mengeluarkan buku catatan kuning milik Kapten Jin. Kemudian, dia mengeluarkan pulpennya, dan mencentang kotak yang bertuliskan, "Kasus Setan Beiqian." Sungguh sulit dibayangkan betapa besar usaha yang telah dilakukan Zhao Yu hanya untuk dapat menyelesaikan ini. Akhirnya, satu lagi kasus yang belum terpecahkan telah terpecahkan. Zhao Yu memeriksa buku catatannya. Sekarang, hanya tersisa 2 dari 5 kasus besar yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah kasus pembantaian Gunung Huayun, dan yang lainnya adalah kasus pembunuhan koperasi pedesaan kota Ziliu. Dan, hari tahun baru sudah dekat. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menyentuh teks di buku catatan dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, "Yang mana yang harus aku mulai setelah festival tahun baru?" Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, dia melihat sebuah mobil polisi melaju kencang dari pintu masuk pusat penahanan. Mobil itu langsung menuju gedung pusat penahanan dan berhenti tepat di depan Zhao Yu. Ketika pintu mobil terbuka, Miao Ying, Ran Tao, Zheng Ke dan Cui Lizu semua melompat keluar mobil dengan cepat dan berlari dengan gila ke arah Zhao Yu. Bos! Cui Lizu adalah yang tercepat dan yang pertama berbicara. Dia bertanya, "Bagaimana kasusnya? Apakah dia mengaku?" "Baiklah." Sambil menatap anggota timnya yang bersemangat, Zhao Yu merogoh sakunya dan hendak menceritakan semuanya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Ba Chen bergegas keluar pintu dan berkata dengan keras, "Petugas Zhao. Ayo." Han Kuan mengaku bersalah. Ketika Miao Ying dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak sabar menunggu Zhao Yu mengatakan sesuatu, tetapi semuanya bergegas ke ruang interogasi. Pada saat ini, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Ternyata dia berbohong kepada Han Kuan. Zhao Yu telah merekam semua yang dikatakannya dengan alat perekam di ponselnya. Mendengar Han Kuan akhirnya mengaku, Zhao Yu menghela napas. Pembunuh iblis itu jelas putus asa. Pada saat yang sama ketika Han Kuan mengaku, terdengar suara gemuruh dari sel penjara di kota Yaoming di provinsi Tongjiang. Jiang Ke memukul dinding dengan tinjunya dengan keras. Karena dia telah menggunakan kekuatan yang sangat besar, sebuah bentuk kepalan tangan berdarah tertinggal di dinding. "Zhao Yu," teriak lelaki itu dengan marah. "Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Lelakiku tidak akan mati sia-sia." Bab 928. Pada malam hari, di sebuah pub kecil dekat pusat penahanan Golden City. Zhao Yu dan anggota timnya duduk di ruang pribadi, merayakan keberhasilan mereka dalam memecahkan kasus iblis yang sangat besar. Bersulang, setelah para pelayan menyajikan hidangan mereka,
Zhao Yu memimpin dalam mengangkat gelasnya. Rantau kemudian berdiri dan berkata, tidak, seharusnya aku yang mengusulkan bersulang terlebih dahulu. Bos, kami sangat mencintaimu. Novel B.in.com. Cui Lizu lalu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, ya. Ayo, bos, mari kita usulkan bersulang dulu. Untuk menghormati Anda. Zhao Yu tertawa. Kalian semua telah berusaha. Ini adalah kesuksesan kita bersama. Miao Ying mengangkat gelasnya dan menempelkan sikunya di bahu Zhao Yu, sambil tertawa. Kapan kamu belajar untuk bersikap rendah hati? Zhao Yu, sejujurnya, sebelum aku kembali, aku merasa iri padamu. Namun, kali ini, aku sepenuhnya yakin bahwa kamu pantas mendapatkan semua kehormatan yang kamu dapatkan. Wu Xiumin juga memuji Zhao Yu, pemimpin tim kita telah memecahkan kasusnya bukan karena keberuntungan, tetapi karena keterampilan dan kekuatannya. Kami benar-benar belajar banyak darimu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, mari kita bersulang untuk pemimpin kita. Dengan itu, mereka semua berdiri dan saling bersulang dengan gembira. Saat Rantau duduk, dia berkata, jangan menertawakanku atas ketidaktahuanku sebelumnya, tetapi tampaknya aku akhirnya mengetahuinya sekarang. Ternyata bos menggunakan metode interogasi yang tidak biasa seperti itu untuk alasan khusus. Ya, Wu Xiumin terkesiap kagum. Itulah yang paling membuatku terkesan dari pemimpin tim kita. Untuk bisa menghadapi iblis seperti Han Kuan, kita perlu melancarkan serangan terhadap pertahanan psikologisnya. Hanya dengan cara itu kita bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Ya, ketua kelompok kita benar-benar memikirkan segalanya dan merencanakannya dengan sangat hati-hati. Cui Lizu mengerucutkan bibirnya sambil memuji Zhao Yu, tidak heran, saat kita berada di Jimping, aku kalah dengan mudahnya. Cukup, setelah mendengar perkataan Cui Lizu, Zhao Yu memotongnya. Jangan menyanjungku, aku hanya tahu bahwa, bahkan jika aku bisa memaksa Han Kuan untuk mengaku, akan tetap sulit untuk membuatnya dihukum tanpa memberikan bukti yang meyakinkan. Ia kemudian menambahkan, hukum kita mengatakan bahwa untuk kasus pembunuhan serius, pengakuan sukarela tersangka saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Han Kuan jelas-jelas sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya, jadi ia pasti tahu itu. Saya khawatir ia akan menyangkal apa yang telah ia katakan kepada kami di pengadilan. Kemudian, terutama tanpa bukti, kami tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Zhao Yu lalu menyimpulkan, oleh karena itu, hanya dengan menghancurkan keinginannya dan membuatnya benar-benar putus asa, kita bisa membuatnya benar-benar tidak berdaya. Miao Ying kemudian berkata, seorang pria selalu harus membayar atas apa yang telah diperbuatnya. Masa muda Han Kuan mungkin merupakan kisah yang menyedihkan, tetapi tetap saja salah baginya untuk menggunakan cara yang ekstrim seperti itu untuk membalas dendam. Dia seharusnya menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalahnya. Zeng kesetuju, ini karma. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan hubungannya dengan kasus iblis, tetap saja mustahil baginya untuk lolos setelah membunuh istrinya. Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, Han Kuan memiliki karakteristik psikologis paling rumit yang pernah kulihat. Di satu sisi, ia memiliki kemampuan kognitif diri yang super, yang dapat memperbaiki beberapa kekurangan dan kelemahannya. Di sisi lain, ia beralih dari satu ekstrim psikologis ke ekstrim psikologis berikutnya, serta memiliki keinginan kuat untuk mengekspresikan diri. Wu Xiumin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, berbicara dengan serius, saya menganalisis penyebab karakteristik psikologisnya yang istimewa. Di awal hidupnya, Han Kuan pasti memiliki beberapa masalah psikologis serius yang mirip dengan Li Fei. Dia kesepian, pendiam, dan agak delusi. Itulah sebabnya dia menjadi terobsesi dengan pembunuhan begitu cepat setelah dia menemukan metode pembunuhan iblisnya, yang kemudian menghasilkan kasus iblis. Wu Xiumin kemudian berkata, tetapi, di sisi lain, Han Kuan adalah seorang pembelajar yang sangat pintar dan bersemangat. Melalui pembelajarannya sendiri, ia menguasai metode-metode tertentu untuk mengendalikan emosinya, sehingga menutupi kekurangan-kekurangannya yang besar. Akan tetapi, perawatan diri semacam ini tidak dapat benar-benar menyembuhkannya.
Konflik-konflik psikologis Han Kuan semakin membuatnya menjadi iblis dengan kepribadian yang kompleks dan mudah berubah. Wu Xiumin melanjutkan analisisnya, tentu saja, karir Han Kuan juga menjadi alasan di balik pembunuhan berantainya. Beberapa orang mungkin merasa heran bahwa 11 kills dapat membimbing Xie Tongguo untuk membunuh orang. Namun, pada kenyataannya, novel-novel Han Kuan juga memengaruhinya tanpa ia sadari. Selain itu, karena kasus iblis belum terpecahkan pada saat itu, hal ini mungkin memberinya rasa bangga dan superioritas. Wu Xiumin melanjutkan, dalam kasus Zhang Jingru, dia tidak dapat menahan keinginannya yang kuat untuk mengekspresikan diri, jadi dia hampir gila melakukan pembunuhan dan membunuh istrinya. Oh, Cui Lizu menjentikkan jarinya. Jadi, keinginan Han Kuan juga yang membuatnya menantang pemimpin kelompok kita. Dia ingin tahu apakah detektif terbaik bisa melihat rahasianya. Dia benar-benar gila. Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, Han Kuan tenggelam dalam hasrat menciptakan kejahatan yang sempurna, tetapi mengabaikan kehidupan nyata dan apa yang seharusnya paling ia hargai. Jadi, ketika pemimpin kita menunjukkan hal ini kepadanya, ia menyadari betapa tidak masuk akal pembunuhannya. Dalam hal itu, tidak aneh jika ia mengakui kejahatannya setelah itu. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Ran Tao melontarkan komentar sinis, seperti yang biasa ia lakukan, meskipun analisismu indah, mengapa kau tidak mengatakan ini sebelum Han Kuan mengakui kejahatannya? Wu Xiumin memutar matanya ke arah Ran Tao. Itulah mengapa aku sangat mengagumi pemimpin tim kita. Dia orang yang tidak banyak bicara. Tapi, kamu selalu mengacaukan segalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh. Ayo, minumlah. Zeng berdiri dan bertindak sebagai penengah seperti biasa. Gelas-gelas berdenting di sekeliling meja, lalu semua menikmati hidangan perayaan yang lezat. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka semua kelelahan. Apalagi sekarang kasusnya sudah terpecahkan dan beban sudah terangkat dari pundak mereka, semua orang akhirnya menyadari betapa lelahnya mereka sebenarnya. Saat ini, setelah minum beberapa gelas, Ran Tao dan yang lainnya bahkan tertidur di meja. Miao Ying meregangkan tubuhnya dan berkata, "Aduh, semua orang sangat lelah dan aku belum melakukan perawatan wajah selama beberapa hari. Ayo kita istirahat bersama." Zhao Yu meletakkan gelasnya, memegang bahu Miao Ying, dan ingin menciumnya. Namun, Miao Ying segera menghentikannya. Ayolah, kita berdua bau seperti ikan asin sekarang. Jangan berciuman dulu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita kembali ke hotel. Aku tidak sabar. Zhao Yu mengemasi barang-barangnya, tetapi Miao Ying menciumnya dengan ganas, yang membuatnya sangat terkejut. Hei, apa yang baru saja kau katakan? Zhao Yu ingin mencium balik Miao Ying, tetapi dia ditahan dan tidak bisa bergerak. Zhao Yu kebingungan, namun Miao Ying tiba-tiba memeluk lehernya erat dan berkata dengan lembut, "Biarkan aku memelukmu." Zhao Yu kemudian mengulurkan tangan untuk memeluk Miao Ying, tetapi dia kembali mendorongnya. Baru pada saat itulah Zhao Yu menyadari bahwa Miao Ying sedang mabuk. Miao Ying, dengan pipi memerah, menempelkan jari telunjuknya di bibir Zhao Yu dan berkata, "Senang sekali bisa memecahkan kasus bersamamu." Zhao Yu, di buku catatan. Apakah benar-benar hanya ada 2 kasus yang tersisa? Jika ya, mana yang akan kamu tangani terlebih dahulu? Tahun baru akan segera tiba, Nona. Zhao Yu berkata, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Miao Ying jatuh ke pelukannya. Dia sudah tertidur lelap. Baiklah, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menelepon Ba Chen untuk menjemput mereka. Sambil menunggu, Zhao Yu memikirkan dengan saksama pertanyaan Miao Ying. Setelah tahun baru, kasus mana yang harus saya selidiki terlebih dahulu? Kasus koperasi pedesaan, atau kasus Gunung Huayun? Namun, saat ini, sistem di otaknya mengirimkan pemberitahuan tentang akhir heksagram tersebut. Heksagram Genkun telah selesai. Dia telah menerima skor penyelesaian 200% dan paket berisi 20 perangkat. Bab 929.
Zhao Yu ingat bahwa ketika ia memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala, skor penyelesaiannya adalah 202%, jadi skor penyelesaian 200% bukanlah hal yang mengejutkan baginya untuk kasus iblis. Selain 20 perangkat yang memukau, poin petualangannya telah meningkat dari 2.000 poin menjadi lebih dari 6.000 poin. Ini berarti peningkatan berikutnya sudah dekat. Namun, kali ini, hadiah super itu tidak membuat Zhao Yu segembira sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak cukup tenang menghadapinya. Ini karena kasus iblis telah membuatnya menyadari bahwa sistem petualangan tidaklah maha kuasa. Sistem itu dapat membantunya dalam beberapa hal, tetapi tidak membiarkannya mendapatkan segalanya dengan cuma-cuma. Ketika dia sedang mengalami masa-masa tersulitnya, sistem itu tidak menunjukkan heksagram gen, dan sistem itu tidak pernah memberinya bantuan apapun. Jika dia tidak bersikeras melanjutkan penyelidikan, dia tidak akan pernah bisa menemukan begitu banyak petunjuk penting, yang berarti dia tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Akhirnya, karena usahanya yang tak henti-hentinya, sistem telah memberinya heksagram gen kun. Namun, pada saat itu, Zhao Yu tidak lagi membutuhkan heksagram tersebut. Dia masih dapat menemukan petunjuk tentang Kabupaten Jiangxing dan mengungkap hubungan kasus tersebut dengan kecelakaan mobil yang krusial itu tanpa heksagram tersebut. Zhao Yu adalah seorang pemikir yang hebat. Melalui analisis sistem yang cermat, ia pada dasarnya memahami tujuan dari sistem petualangan. Di satu sisi, sistem menginginkannya untuk memecahkan kasus dengan pemikirannya sendiri. Tetapi di sisi lain, sistem tetap menginginkannya untuk meminta bantuan sistem dalam beberapa hal. Misalnya, dalam kasus iblis, jika Zhao Yu tidak mengadakan konferensi pers untuk meminta bantuan masyarakat dalam mencari informasi tentang iblis, dia tidak akan bisa menerima begitu banyak informasi yang relevan. Tanpa itu, dia tidak akan bisa mengalahkan Han Quan dan memaksanya untuk mengaku. Oleh karena itu, sistem memainkan peran sebagai pemandu dan pendukung. Sama seperti kasus Pulau Yongjin dan petunjuk dalam kalimat, benar adalah salah dan salah adalah benar, sistem tidak akan memberinya jawaban akhir. Jika dia menolak untuk berusaha sendiri, maka pada akhirnya, dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena itulah Zhao Yu tidak lagi bersemangat dengan hadiah itu seperti sebelumnya, dan karena itulah Zhao Yu menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia percaya diri dengan tindakannya dan tidak lagi merasa bingung. Selama penyelidikan kasus iblis, dia telah belajar banyak dan memperoleh banyak pengalaman. Dulu, ketika dia bekerja di garis depan di Kinsan, dia hanyalah seorang polisi biasa, jadi pemikirannya tentang penyelesaian kasus sangatlah picik. Namun, setelah dia bergabung dengan kelompok investigasi khusus, semuanya berubah. Sebagai pemimpin, dia harus berpikir lebih dalam dan membuat rencana yang lebih baik. Dia juga lebih percaya diri dengan 2 kasus terakhir di buku catatan kuning. Di antara 5 kasus yang belum terpecahkan, yang paling sulit adalah kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus setan. Karena 2 kasus yang paling sulit telah dipecahkan, 2 kasus yang tersisa tampaknya akan mudah dipecahkan oleh Zhao Yu. Tepat ketika Zhao Yu sedang membayangkan masa depannya yang cemerlang, Ba Chen tiba bersama beberapa orang. Hotel mereka tidak jauh dari sini, tetapi hampir mustahil bagi mereka untuk berjalan sejauh itu dengan kondisi mereka saat ini. Jadi, Ba Chen dan yang lainnya telah membantu mereka kembali ke hotel. Zhao Yu menggendong Miao Ying sepanjang jalan kembali ke kamar hotel, sama sekali lupa tentang tongkatnya. Bagaimanapun, dia sangat lelah sehingga dia tidak berpikir setajam biasanya. Kasus iblis telah terpecahkan dan tekanannya telah hilang, tetapi Zhao Yu sangat kelelahan. Ketika kembali ke kamar, dia bahkan tidak bisa berdiri untuk mencuci muka atau mandi. Jadi, setelah membaringkan Miao Ying di tempat tidur, dia menjatuhkan diri di sampingnya dan langsung tertidur. Zhao Yu bermimpi tentang setan dan hantu karena dia telah mempelajari banyak hal tentang setan untuk kasus tersebut. Akan tetapi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menunjukkan rasa takut di hadapan makhluk-makhluk menakutkan dalam mimpinya. Dia membiarkan mereka tinggal dalam mimpinya dan menjadi liar. Ketika dia bangun keesokan harinya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Zhao Yu meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Hari baru telah menantinya. Sambil menguap,
Miao Ying keluar dari kamar mandi. Hari ini, dia telah berganti ke seragam polisi, dan dia tampak segar dan bersemangat. Minum metformin. Gunakan makanan rumah tangga ini untuk menurunkan gula darah. Diabetes bisa hilang dalam beberapa hari. Gula bisa turun hingga 3,9. Diabetes Live, online. Kamu sudah bangun, sayang. Saat Miao Ying melakukan rutinitas perawatan kulitnya, dia tersenyum pada Zhao Yu dan dengan lembut menegurnya, kamu tidak boleh minum sebanyak itu. Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah aku minum sebanyak itu? Bagaimana kau bisa kembali ke sini? Bukankah aku yang mengantarmu pulang? Miao Ying tersenyum manis, lalu menghampiri Zhao Yu dan berkata dengan gembira, sayang, hari ini, Divisi Kriminal, Kantor Provinsi Zhaoyun, Kantor Provinsi Jinyuan, dan Kantor Polisi Beiqian akan datang untuk mendengarkan laporan dan berdiskusi tentang persidangan lanjutan. Kakimu tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk hadir, jadi aku akan mengurusnya untukmu. Setelah itu, dia memeluk Zhao Yu dengan lembut dan berkata, kamu harus mandi dan beristirahat dengan baik. Kamu bisa bertemu orang-orang itu nanti. Kamu sekarang sudah menjadi nama yang sangat terkenal, tahukah kamu? Terima kasih. Zhao Yu tahu bahwa saat ini dia sedang bau badan, jadi dia hanya memeluk Miao Ying dengan lembut. Miao Ying kemudian berkata, kasus iblis benar-benar sulit. Aku benar-benar lelah kali ini. Sayang, jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apakah kita bisa menangkap Han Kuan. Jadi, kamu harus cepat pulih, lalu kita akan terus menyelidiki kasus baru setelah tahun baru. Setelah itu, Miao Ying meninggalkan ruangan untuk menangani hal-hal yang tersisa yang berhubungan dengan kasus iblis. Prosedur tindak lanjutnya sangat rumit, seperti halnya kasus mayat wanita tanpa kepala. Meskipun banyak tempat kejadian perkara yang sudah tidak ada lagi, Han Kuan masih harus kembali ke Beiqian untuk menjelaskan semua rincian kejahatannya kepada pengadilan. Oleh karena itu, mustahil untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Akan tetapi, Zhao Yu telah menyerahkan permohonan kepada Chen Zuo, petugas penghubung, yang berarti ia dapat meminta sekelompok orang lain mengambil alih pekerjaan yang tersisa, karena Zhao Yu tidak ingin membuang waktu pada masalah sepele seperti itu. Sebenarnya, tim investigasi khusus seharusnya menangani semua prosedur kasusnya sendiri, jadi apa yang diminta Zhao Yu berada di luar kewenangannya. Namun, ketika para pemimpin divisi kriminal mengetahui bahwa Zhao Yu telah memecahkan kasus iblis yang terkenal itu bersama anggota tim investigasi khususnya, mereka diliputi rasa terkejut dan bahagia. Oleh karena itu, mereka pun menurutinya. Sebenarnya, jika Zhao Yu tidak memecahkan kasus mayat perempuan tanpa kepala, mereka tidak akan setuju untuk mengizinkan Zhao Yu mengadakan konferensi pers. Terlalu banyak ketidakpastian dalam membuat kasus ini diketahui publik. Hal itu akan menyebabkan rasa sakit bagi keluarga korban lagi dan membawa perhatian yang tidak diinginkan ke divisi kriminal. Namun, sekarang setelah kasusnya terpecahkan, semua kekhawatiran sebelumnya tiba-tiba menjadi keputusan yang bijaksana bagi para pemimpin divisi kriminal. Karena itu, tidak seorang pun berani menolak permintaan Zhao Yu. Sekarang, Zhao Yu terkenal di seluruh divisi kriminal dan sekitarnya. Dalam waktu singkat, ia telah memecahkan 2 kasus besar yang tertunda di tingkat atas, ditambah beberapa kasus serius lainnya. Ia sekarang menjadi bintang paling cemerlang dalam kelompok investigasi khusus. Bab 930. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Yu tidak membuka heksagram baru. Memecahkan kasus iblis benar-benar membuatnya kelelahan, dan ia butuh beberapa hari untuk pulih. Namun, selama periode ini, dia masih sangat sibuk. Dia perlu mengatur orang-orang untuk menangani masalah lanjutan yang terkait dengan kasus iblis dan juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari berbagai departemen. Meskipun kota emas kecil, kota itu langsung menjadi pusat perhatian semua orang, dan petugas investigasi kejahatan dari semua departemen terkait datang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Zhao Yu. Zhao Yu merasa lega, Han Kuan mengakui bahwa dia telah melakukan kasus iblis dan telah membunuh istrinya. Jadi, Han Kuan bukan lagi iblis yang berani menantang polisi dan bangga dengan kejahatannya. Dalam keputusasaannya, ia mengakui kejahatannya dan secara aktif bekerja sama dengan polisi dalam menemukan bukti terkait.
Ia bahkan menggambar rancangan kostum iblisnya di depan polisi dan menjelaskan secara rinci proses produksinya. Tentu saja rancangannya sesuai dengan kostum iblis yang ada. Han Kuan tidak tahu persis apa metode forensik canggih untuk investigasi kriminal ketika ia menaruh kostum iblis di ruang bawah tanah Lang Xiangyang. Ia hanya berpikir bahwa ia tidak akan meninggalkan sidik jari atau rambut pada kostum itu. Jadi, dia mengenakan pakaian profesional saat membuat kostum setan untuk memastikan tidak meninggalkan jejak benda-benda ini di kostumnya. Dia juga memberitahu polisi bahwa, setelah lulus sekolah, dia memberitahu Lang Xiangyang bahwa dia ingin pergi ke Beiqian bersamanya karena dia bertengkar dengan keluarganya saat itu dan kekurangan uang. Selain itu, ia telah menyadari kecanduannya untuk membunuh setelah ia membunuh Lao Gua. Oleh karena itu, ia ingin mencari target lain, itulah sebabnya masuk akal baginya untuk pergi ke tempat asing daripada tinggal di rumah. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Lang Xiangyang sedang merekrut, dia pun pergi. Dan ketika mereka pergi ke Beiqian bersama, kostum iblisnya ada di dalam tasnya. Pengakuan sukarela Han Kuan tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Setidaknya Zhao Yu tidak perlu khawatir tentang sisa pekerjaan kasus sekarang. Bagian yang sulit tampaknya telah selesai. Akan tetapi, bagi Zhao Yu, menangani para pemimpin lainnya terasa lebih seperti beban daripada menangani kasus itu sendiri. Setiap hari, ia harus menghadiri jamuan makan perayaan baru dan bertemu dengan para pemimpin yang berbeda. Selama beberapa hari, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Miao Ying. Miao Ying juga sibuk selama waktu ini. Dia memimpin tim dalam mengumpulkan materi dan menulis berbagai laporan. Meskipun divisi kriminal telah mengirim sekelompok orang lain untuk mengambil alih pekerjaan mereka, mereka masih perlu menyelesaikan banyak hal secara langsung. Tahun baru sudah dekat, tetapi alih-alih bersantai, Zhao Yu malah semakin sibuk. Divisi kriminal telah merilis berita tentang pengungkapan kasus iblis kepada publik, jadi akan ada konferensi pers besar lainnya yang diadakan sebelum tahun baru untuk menutup kasus iblis secara resmi, sekaligus meyakinkan publik bahwa semuanya akhirnya baik-baik saja. Ini adalah proses yang sama dengan kasus mayat wanita tanpa kepala. Sebagai bintang tim pemecah kasus, Zhao Yu harus hadir. Divisi kriminal telah mengundangnya ke Beijing untuk persiapan. Sedangkan Miao Ying dan yang lainnya, mereka harus menyelesaikan serah terima sebelum mereka bisa pergi menemui Zhao Yu di Beijing. Zhao Yu juga menerima banyak undangan lainnya. Kantor Provinsi Tongjiang mengundangnya untuk menghadiri konferensi penghargaan khusus, di mana mereka ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas kinerja yang luar biasa dalam memecahkan kasus pembunuhan di Pulau Yongjin. Mereka juga mengundangnya untuk mengajar sesi pelatihan bagi petugas polisi kriminal setempat. Kepala Biro Kinsan, Luan Xiao, juga menelepon Zhao Yu dengan harapan ia dapat kembali ke Kinsan untuk menghadiri upacara penghargaan, sekaligus memberikan laporan tentang penyelesaian kasus mayat perempuan tanpa kepala. Akan tetapi, Zhao Yu sangat sibuk sehingga ia baru akan punya waktu untuk hal-hal ini setelah tahun baru. Meskipun ia tidak menghadiri upacara penghargaan ini, ia tetap mendapat bonus yang besar. Jika ditambahkan dengan perolehannya dalam kasus mayat perempuan tanpa kepala, ia telah menerima 5 bonus besar karena memecahkan kasus, termasuk hadiah yang dikeluarkan langsung oleh divisi kriminal, beberapa penghargaan khusus dari kantor Jinzong, dan berbagai penghargaan pribadi yang diberikan kepadanya oleh kantor polisi Kinsan. Dia juga menerima penghargaan besar untuk kasus-kasus seperti kasus pembunuhan tergesa-gesa, kasus pencurian permata, kasus pembunuhan Pulau Yongjin, dan sebagainya. Dia bahkan menerima penghargaan dari administrasi negara untuk perlindungan peninggalan budaya, serta memenangkan gelar penjaga harta karun nasional karena karyanya dalam kasus pencurian permata. Namun, karena bintang tampil milik India, Zhao Yu merasa bahwa itu tidak boleh dianggap sebagai harta nasional. Bagaimanapun, Zhao Yu menghitung dan menemukan bahwa ia telah menerima total sekitar 1 juta yuan, tidak termasuk keuntungan dari kasus iblis. Meskipun uang itu kurang dari 1/10 dari apa yang diperolehnya dari ayah Miao Ying, ia jauh lebih gembira dengan keuntungan tersebut, karena ia memperolehnya melalui kerja keras.
Pada tanggal 28 Desember Miao Ying akhirnya menyelesaikan serah terima dan datang ke Beijing untuk bergabung dengan Zhao Yu bersama anggota kelompok investigasi khusus lainnya, di mana mereka semua berpartisipasi dalam konferensi pers akbar untuk kasus iblis. Kali ini, berbekal pengalaman yang telah dipelajarinya dari masa lalu, Zhao Yu menangani semuanya dengan cukup baik. Dalam laporannya, dia bahkan hampir tidak menyebutkan kelebihannya. Selain memuji para pemimpin atas keputusan bijak mereka, ia terutama memuji rekan-rekannya, termasuk anggota tim investigasi khusus dan semua orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan kasus tersebut. Zhao Yu menekankan bahwa penyelesaian kasus setan merupakan hasil langsung dari upaya bersama setiap petugas polisi, terutama Ba Chen, Jin Wan, Wang Ken, dan Su Yihua. Ia kemudian menceritakan kisah mereka kepada hadirin dan memuji keberanian mereka. Ia juga berterima kasih kepada kantor polisi Golden City, kantor polisi Yaoming, kantor polisi Beiqian, dan kantor polisi Jiangxing atas partisipasi aktif dan dukungan tanpa pamrih mereka. Ia memastikan untuk menyatakan bahwa setiap petugas polisi telah memberikan banyak kontribusi. Pidato Zhao Yu penuh dengan semangat, dan dia menerima tepuk tangan yang jauh lebih meriah daripada sebelumnya. Dia jelas telah memenangkan rasa hormat dari semua orang yang hadir. Begitu konferensi itu selesai, Zhao Yu menjadi terkenal dan pengaruhnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu semua media besar melaporkan kisahnya, undangan wawancara mulai menumpuk, yang membuat Zhao Yu takut untuk menjawab telepon. Kisahnya tersebar di mana-mana di media sosial, dan ia dijuluki sebagai master kasus yang belum terpecahkan. Tidak peduli apakah itu kasus penculikan Mianling, kasus mayat wanita tanpa kepala, atau kasus setan, semuanya sulit dan memiliki dampak serta pengaruh yang luas. Zhao Yu benar-benar membuat publik terkesan dengan kemampuannya memecahkan kasus-kasus ini. Postingan tentang kasus legendarisnya menjadi viral di internet, dan nama panggilan barunya juga menjadi terkenal, dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Beberapa orang bahkan mendesak para penjahat untuk mengaku sebelum mereka ditangkap oleh Zhao Yu, master kasus yang belum terpecahkan yang terkenal.